Halo warga, pada 9 Agustus 2025, Kontras baru saja merilis laporan terbaru kami, yakni pengendalian tak terkendali. Sebuah evaluasi pada penggunaan senjata pengendalian massa oleh Polri. Berdasarkan riset yang kami temukan, sepanjang 2019 hingga 2024, senjata pengendalian massa seperti gas air mata, meriam air atau water cannon, hingga peluru karet seringkali berujung pada pelanggaran HAM. Hal ini disebabkan karena penggunaan senjata pengendalian massa dilakukan secara eksesif dan melanggar beberapa prinsip yang telah banyak diatur dalam peraturan internal Polri seperti prinsip proporsionalitas, nesesitas, hingga legalitas. Berbagai demonstrasi seperti reformasi di korupsi pada 2019, penolakan Omnibus Law pada 2020, peristiwa Rempang pada 2023, hingga peringatan darurat pada 2024 menjadi bukti nyata bahwa penggunaan senjata pengendalian massa akan berujung pada pelanggaran HAM yang berujung pada puluhan hingga ratusan korban akibat penggunaan senjata yang dilakukan secara berlebihan. Berdasarkan penemuan Kontras sepanjang 2019 hingga 2024, terdapat setidaknya 69 peristiwa dari penggunaan senjata pengendalian massa secara eksesif. Hal ini mengakibatkan pada 718 korban luka-luka hingga 30 yang meninggal dunia. Pada laporan ini juga menggarisbawahi bahwa penggunaan gas air mata menempati posisi pertama sebagai senjata pengendalian massa yang seringkali digunakan oleh Polri sebanyak 51 kasus dan diikuti oleh meriam air dan peluru karet. Bicara mengenai penggunaan senjata pengendalian massa, lebih tepatnya gas air mata secara eksesif, kita tidak dapat mengenyampingkan tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada 1 Oktober 2022. Hasil dari penyemprotan gas air mata mengakibatkan pada setidaknya 135 korban jiwa, 96 korban luka berat, dan 484 korban luka ringan. Hal ini disebabkan oleh Polri yang melanggar prosedur pengendalian massa dan penggunaan kekuatan. Dari sini kita belajar bahwa Kanjuruhan merupakan bukti paling kelam bahwa gas air mata bukanlah sekedar senjata pengurai massa, melainkan senjata pemutus nyawa. Berdasarkan Perkap 16 tahun 2006, disebutkan bahwa penggunaan gas air mata dan kendaraan taktis pengurai massa dapat digunakan apabila dalam kondisi eskalasi yang tidak stabil. Ukuran dari penggunaan kekuatan ini juga diatur lebih lanjut melalui Perkap nomor 1 tahun 2009, di mana polisi harus menggunakan kekuatannya berdasarkan prinsip-prinsip proporsionalitas, nesesitas, legalitas, masuk akal, preventif, dan kewajiban umum. Pasal 5 pada Perkap 1 2009 juga mengatur tahapan penggunaan kekuatan, mulai dari pencegahan, pemberian perintah lisan, penggunaan tangan kosong, penggunaan senjata tumpul, penggunaan gas air mata, hingga penggunaan senjata api. Namun sayangnya, meninjau kembali pada kasus-kasus yang telah disebutkan sebelumnya, polisi cenderung menghiraukan tahapan-tahapan tersebut dan langsung menggunakan senjata tumpul dan juga gas air mata, sehingga prinsip proporsionalitas dan nesesitas sangat jauh dari apa yang telah diatur dalam Perkap nomor 1 tahun 2009 dan Perkap nomor 16 tahun 2006. Apabila mengacu pada standar internasional yang sering disebut UN Code of Conduct for Law Enforcement Officials, bahwa polisi sama sekali tidak boleh melakukan, merencanakan, bahkan mentoleransi segala bentuk tindak penyiksaan. Berdasarkan keterangan dari Komnas HAM melalui wawancara yang telah Kontras lakukan pada 12 Februari 2025, terdapat 7 potensi pelanggaran HAM dari penggunaan senjata pengendalian massa. Pertama adalah penggunaan kekuatan secara berlebih, di mana hal ini
secara langsung dan tidak langsung melanggar prinsip proporsionalitas dan nesesitas yang banyak diatur dalam Perkap nomor 1 tahun 2009 dan Perkap nomor 16 tahun 2006. Kedua adalah pelanggaran terhadap hak memperoleh keadilan yang diatur melalui pasal 28D UUD 1945. Kemudian pelanggaran terhadap hak untuk hidup yang telah dijamin dalam pasal 28A UUD 1945. Hak atas kesehatan yang telah dijamin melalui pasal 25 DUHAM dan UU nomor 39 tahun 1999. Hak atas rasa aman yang telah diatur dalam pasal 28G ayat 1 UUD 1945. Hak atas perlindungan anak yang telah diatur pada pasal 52 ayat 1 pada UU nomor 39 tahun 1999. Kemudian perlu disoroti seperti kasus Kanjuruhan, di mana keterlibatan bisnis yang tidak memperhatikan isu-isu HAM yang kemudian memperburuk kondisi pelanggaran HAM berdasarkan UN Guiding Principles for Business and Human Rights. Impunitas terhadap pelaku, serta tidak adanya upaya reformasi terhadap institusi berbasis HAM melanggengkan praktik penyiksaan, kekerasan terhadap warga sipil, dan juga excessive use of force oleh institusi kepolisian. Lantas, dalam kondisi yang kelam seperti saat ini, apa yang bisa dilakukan? Pertama adalah penyelarasan peraturan, kedua adalah pelatihan dan pendidikan, ketiga adalah pengawasan. Pada penyelarasan peraturan, maka kita dapat mengacu pada beberapa standar internasional. Satu adalah pedoman PBB untuk senjata tidak mematikan, kedua adalah prinsip dasar PBB untuk senjata api dan penggunaan kekuatan, ketiga adalah Pasal 21 pada Kovenan Internasional untuk Hak Sipil dan Hak Politik atau ICCPR. Terkait pelatihan dan pendidikan untuk anggota kepolisian, setidaknya ada dua hal yang dapat dilakukan. Pertama adalah pendidikan prinsip-prinsip dasar HAM. Yang kedua adalah sertifikasi khusus dalam penggunaan senjata pengendalian massa. Terkait pengawasan pada penggunaan senjata pengendalian massa, maka Kontras menggarisbawahi bahwa perlu adanya pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal dapat dilakukan dengan Inspektorat Umum dan Propam yang seringkali praktiknya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pengawasan eksternal oleh Kompolnas yang terbatas hanya pada pemantauan dan penilaian terhadap kinerja kepolisian. Setidaknya, dalam laporan kami menggarisbawahi 6 rekomendasi. Pertama adalah, Komnas HAM perlu memperluas cakupan pemantauannya terhadap aksi massa, khususnya pada senjata pengendalian massa. Kedua, Komnas HAM perlu mendorong institusi kepolisian untuk memasang bodycam saat menjalankan tugas-tugasnya, termasuk saat melakukan tugas pengendalian massa. Ketiga, Ombudsman perlu menyusun standar evaluasi dan indikator maladministrasi khususnya pada penggunaan senjata pengendalian massa. Keempat, Polri perlu melakukan revisi menyeluruh pada seluruh regulasi yang berkaitan dengan pengendalian massa. Kelima, Polri perlu memasukkan larangan eksplisit untuk menggunakan senjata pengendalian massa pada ruang tertutup, lokasi sipil, dan terhadap kelompok rentan. Dan yang terakhir, dan tidak kalah penting, bahwa Polri harus mendorong seluruh anggota kepolisian untuk menggunakan bodycam saat menjalankan tugasnya, khususnya pada pengendalian massa. Saksikan video ini selengkapnya di kanal YouTube Kontras. Baca laporan kami, pengendalian tak terkendali, evaluasi terhadap penggunaan senjata pengendalian massa oleh Polri di website Kontras, kontras.org. Dan jangan lupa untuk mendukung kerja-kerja advokasi Kontras melalui Human Loves Human.